Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap menjaga hati kita, dan tentunya tetap sehat dan kuat, karena ada janji Tuhan yang selalu menyertai kita, dimanapun kita berada. Ketika kita berada dalam track dan rencananya, Tuhan akan menyertai kita. Dan saya mempercaya bahwa hidup kita ini bukan masalah berkat, bukan masalah di atas atau di bawah, bukan masalah sehat atau sakit, tetapi apapun situasi kondisi kita harus semakin berubah seperti Kristus. Karena panggilan tertinggi dalam hidup kita bukan sekedar jadi rasul, nabi, penginjil, gembala, atau guru, atau sudah jadi seorang pendeta, seorang worship leader, atau apapun kita, atau seorang pejabat, bukan. Tetapi panggilan dan puncak hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu pertanyaannya, apakah kita semakin seperti Kristus atau kita semakin seperti dunia? Jadi ngeceknya gampang, melihat pertumbuhan rohani kita. Tapi saya berharap tentu lewat perenungan-perenungan firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, itu menolong kita membersihkan hati pikiran kita untuk hidup kita yang sudah diselamatkan. Kita semakin berubah seperti Kristus lewat firman Tuhan yang kita dengarkan setiap pagi. Doa saya, firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar dari suara gembala ini sungguh bisa menolong kehidupan kita. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana ayat-ayat terkenal ketika dia ada di Korintus, pelayanan Paulus terbuka di sana, dan ada ayat-ayat yang semalam kita sudah lihat, ayat-ayat yang terkenal misalnya tentang kasih, tentang pencobaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan kita berharap lewat ayat-ayat firman Tuhan yang kita dengar itu, kita semakin diteguhkan. Saya kembali akan melanjutkan tentang gereja yang ada di Korintus ini. Dan seperti kita ketahui bahwa kota Korintus adalah kota kuno yang lama dikenal sebagai pusat perdagangan budaya dan berbagai macam kegiatan politik di sana. Dan kota ini pernah dihancurkan oleh orang-orang Romawi pada tahun 146 sesudah Masehi tentunya. Barulah setelah kehancuran itu kota Korintus dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 Masehi. Setelah pembangunan, kota ini dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Akaya, yang pada tahun 55 Masehi dipimpin oleh Gubernur Galio dan menjadi pusat perdagangan yang berkembang, khususnya industri keramik atau barang-barang tembikar. Nah, selain perdagangan, kota ini dikenal juga karena kemajuannya yang pesat dalam kebudayaan, pendidikan, dan juga karena banyaknya agama Helenis yang terdapat di sana. Kota ini didominasi oleh Akrokorintus yang dikenal sebagai Dewi Asmara, dan pemujaan Dewi ini banyak menghasilkan tindakan-tindakan amoral pada zaman Aristofanes. Tindakan amoral ini didominasi oleh perilaku seksual yang sembarangan, pemujaan dewa-dewi Romawi di kuil-kuil utama, dan orang-orang Kristen di Korintus ada sebagian yang mengikuti praktek-praktek amoral tersebut. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa gereja di Korintus ini didirikan pada perjalanan penginjilan Paulus seperti yang sudah kita pelajari. Setelah dia bertobat, di situ ada Aquila dan Priscilla, di mana Paulus pada penginjilan dia perjalanan yang kedua ini sekitar musim gugur tahun 52 Masehi seperti yang tertulis di Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Selama 18 bulan dia mengasuh atau membimbing gereja yang baru ini, dan sehari-hari dia bekerja sebagai tukang pembuat tenda. Paulus menyebut orang Korintus tidak kekurangan dalam karunia-karunia, dan keadaan inilah yang jemaat Korintus menjadi bergembira, bersukacita, senang. Tetapi ada semacam muncul kecongkakan, kesombongan, puas diri, sehingga keadaan jemaat menjadi kacau, dan hal ini meluap. Dan Paulus juga mengingatkan ternyata di sana banyak sekali penyimpangan secara moral, amoral mereka ini. Sehingga ada di sana didapati anak meniduri istri ayahnya, ibu tirinya. Jadi ini sesuatu yang praktek-praktek yang salah, praktek-praktek penyembahan berhala. Jadi terjadi sinkritisme lah begitu kira-kira. Jadi dalam suratnya ini dia menulis beberapa surat
Dan dalam Alkitab di 1 Korintus dan 2 Korintus, kita akan melihat bahwa kota ini yang berada di Akaya ini adalah kota pelabuhan. Jadi banyak orang dari Asia dan Eropa yang singgah di sana dalam perjalanannya. Jadi kota ini mewah, tapi sekali lagi penuh dengan imoralitas dan percabulan. Begitu kotornya kota ini. Sehingga kata istilah mengkorintuskan pada saat itu berarti membuat seseorang menjadi cabul. Jadi Korintus adalah kota yang sekali lagi suka menyembah dewa Venus, dewa percabulan dan perzinahan. Nah, ini juga sama seperti kota Efesus yang dipersembahkan kepada dewa Diana. Jadi selain pelabuhan, percabulan, jadi Bapak Ibu di satu sisi ketika ada kemajuan yang luar biasa. Ketika saya pulang kampung ke Manado, ada satu kota pelabuhan namanya kota Bitung. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika kota itu menjadi maju, kota pelabuhannya banyak uang, banyak apa. Ini di satu sisi moral bisa terjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena itu di Korintus ketika kota pelabuhan ini begitu maju luar biasa dikunjungi, di satu sisi uang banyak, tapi di sisi yang lain kalau kita nggak kuat, moral orang percaya nggak dibangun, apa yang terjadi? Bisa terjadi kerusakan. Karena itu di sanalah Paulus dia mengingatkan kepada gereja di Korintus yang sudah dia bangun lewat pelayanannya kepada Aquila dan Priscilla, orang Yahudi dari Roma yang bekerja sebagai tukang kemah. Sudah bisa pelajari ayat-ayatnya, bisa ada di Kisah Rasul 18 ayat 1-2, di Roma pasal 16 ayat 3-4, 1 Korintus 16 ayat 19. Jadi Paulus sedih sebagai bapak rohani, sebagai orang membangun gereja di sana dia cukup sedih karena perpecahannya itu ada golongan Apolos yang lebih pandai berkhotbah daripada Paulus, ada golongan Paulus, ada perpecahan, ada berpihak-pihak, ada golongan yang lain yang lebih suka pelayanan Petrus mungkin karena Petrus sendiri juga sudah pernah mengunjungi Korintus, atau pengkhotbah lain dari Yerusalem datang mengagung-agungkan Petrus. Ada pula golongan lain yang berpihak kepada Paulus, namun golongan yang paling rohani berkata mereka berpihak kepada Kristus. Luar biasa ini. Jadi persoalan ini yang terjadi, yang Paulus lihat dan sebagai seorang hamba Tuhan. Dan pada kesempatan ini lewat surat Korintus yang kita pelajari, salah satu hal yang kita harus perhatikan di hari-hari ini, di akhir zaman ini adalah kita gereja, cobalah jaga kesatuan. Jangan gara-gara perbedaan kita saling menghakimi satu dengan yang lain, menganggap diri lebih tinggi, lebih baik. Paulus berkata, aku dan Apolos sama. Kalau Apolos aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Saya berdoa supaya kita orang-orang percaya ini jangan hanya karena beda organisasi, cara ibadah, kita timbul pemberontakan, timbul yang saling menyerang satu dengan yang lain. Karenanya memang sekali lagi untuk kesatuan, memang Yesus berdoa dalam doanya, Bapa, biarlah mereka semua menjadi satu sama seperti engkau dan aku satu. Jadi untuk sebuah kesatuan, Yesus perlu berdoa. Untuk ngusir setan, Yesus kadang-kadang cuma menghardik aja, cuma memerintahkan saja. Tetapi untuk kesatuan gereja dalam Yohanes 17 ayat 21, dia berkata, ya Bapa, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau adalah satu, seperti engkau dan aku. Biarlah mereka dalam kita, supaya dunia percaya. Jadi kesatuan didoakan oleh Yesus. Karena itu saya berharap dan berdoa, biarlah kita belajar dari surat Rasul Paulus kepada gereja Korintus yang dibangunnya. Masalah yang sedang dihadapi di sana adalah masalah perpecahan. Mari kita menyatukan hati kita, walaupun mungkin saudara ada perbedaan dengan mertua, dengan menantu, kakak, adik. Jangan sampai terjadi perpecahan. Ayo kita bangun kesatuan, karena dalam kesatuan berkat Tuhan dinyatakan. Kiranya pagi hari ini roh kesatuan turun atas kita semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.